마요. 이제 다시는 오지 마요. By the way, kata Taehoon bahwa dia itu tidak ada niat apa-apa untuk Miyong, dia cuma pengen bantuin Miyong untuk mewujudkan mimpinya dia menjadi penyanyi. Cuma Sukchul bilang untuk jangan tetap mendekati Miyong karena nantinya hubungan pertemanan mereka bakal tidak baik lagi. Cuma Taehoon gak peduli dan dia bilang dia juga udah malas bertemu dengan Sukchul. Setelah Kang Taehoon pergi, Sukchul memberikan hadiah yang bakal dia kasih sama Kang Miyong yang dia beli di toko baju tadi. Miyong kaget banget karena Park Sukchul memberikan baju yang tidak dia duga-duga. Setelah itu Miyong mengajak Sukchul untuk pergi ke tempat yang jauh banget karena dia pengen menenangkan pikirannya. Langsung gasken dan dia juga mengganti bajunya menggunakan baju yang baru aja dibelikan sama Sukchul. Sukchul kira tadi Miyong tuh pergi kemana, hilang kemana gitu kan. Jadinya dia meluk Miyong karena dia benar-benar takut kehilangan Kang Miyong. Lalu mereka langsung pergi menggunakan bus dan berhentilah mereka di sebuah laut yang indah banget. Dan mereka berdua berjanji bakal saling terus-menerus mencintai satu sama lain. 엄마 내일 네 언니 데리러 간다. Keesokan harinya, Suki dikabarkan sama ibunya bahwa besok dia bakal menjemput kakaknya si Sukyung. Lalu dia kasih kabar lah sama kakaknya yang ternyata Sukyung udah diberitahukan lebih awal daripada Suki bahwa besok memang dia dijemput sama ibunya untuk pulang ke rumah mereka. Dan kalau Sukyung sih dia udah siap aja karena ya udah nggak apa-apa, yang penting dia bisa ketemu sama anaknya. Setelah itu Park Suki mau keluar ya kan, tiba-tiba di bawah tuh dia udah ditungguin sama ayangnya Gi-hong. Nah sebenarnya Suki itu masih marah banget sama Gi-hong, tapi Gi-hong terus-terusan meminta maaf sama Suki dan berjanji bakal memperlakukan dia jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Terus dia ngajak Suki untuk pergi ke taman bermain gitu. Akhirnya Suki setuju dan akhirnya mereka pergi bersama dan Suki udah nggak marah lagi tuh sama Gi-hong. Nah sementara itu Sukchul juga kencan nih sama Kang Miyong. Pokoknya mereka benar-benar menikmatin waktu mereka berdua bersama dan juga jalan-jalan bersama. Nah sementara itu Taehoon pergi ke makam adiknya dan dia bingung kenapa Sukchul itu berusaha untuk menghabisi nyawanya. Padahal dulunya Sukchul itu sama dia akrab banget, bahkan Sukchul sering banget ngebelain dia. Bahkan pas mereka itu udah nggak satu kerjaan lagi, udah nggak satu geng lagi, Sukchul terus-terusan ngebelain dia. Tapi dia nggak percaya kenapa kali ini Sukchul mau disuruh sama bos lamanya untuk menghabisi nyawanya. Padahal dia nggak tahu sebenarnya kalau Sukchul itu menolak hal tersebut. Tapi karena rasa benci Taehoon kepada gengnya yang lama dan juga mungkin Sukchul, jadinya dia percaya dengan apa yang dikatakan sama pengkhianat dari gengnya Park Sukchul. Haduh. 뭐라고? 죄송합니다. Terus Ganwe sambil mengatakan kepada ketua mereka bahwa Dusik itu menghilang secara tiba-tiba. Nah gara-gara itu dia langsung dihukum. Karena ya dia nggak becus tugasnya dan juga mereka rugi besar. Nah pas Sukchul sama Miyong itu lagi menikmati waktu mereka berdua, jadi si Sanggil tuh terus-terusan berusaha nelponin Sukchul. Tapi Sukchul tuh malas banget angkatnya sampai-sampai dia tuh membalikkan HP-nya karena dia nggak mau diganggu sama Kang Miyong. 아, 나 하라고 네 친구 고정. Terus kan tiba-tiba aja si Gojong Nim temannya Sukyung itu datang ke rumahnya Suki. Jadi dia tuh pengen menawarkan lagi nih kerjaan sama Sukyung karena katanya dia pengen balikan lagi sama mantan pacarnya yang problematik banget. Padahal Sukyung bilang udah sadar deh, mendingan gak usah balik lagi sama itu. Tapi ya si Jong Lim ini kan udah kecintaan, jadinya dia bilang mantan pacarnya itu juga udah lagi sukses nih, ada usaha juga, jadi dia bilang sama Sukyung udah gimana kalau misalkan kita kerja aja sama dia. Lumayan loh untuk gajinya setahun bisa 100 jutaan gitu. Di sisi lain ayahnya Sukchul dia pengen pergi lagi nih untuk meminjam uang untuk melunasi hutang mereka di bank. Jadi kayak tutup lubang gali lubang gitulah. Nah terus pas dia ketemu sama orang ini, sebenarnya dulunya juga sering dia bantu dan ya bisa sih dikasih sama orang itu, cuma dikasih bunga sama dia sekitar 10%. Yang dipinjam sama ayahnya Sukchul itu sekitar 70 juta won. Nah awalnya dia agak berat tuh kan, tapi karena dia butuh banget uang itu, jadi dia bilang ya udah deh nggak apa-apa, nanti juga bakal aku kasih kembalikan uangnya plus dengan bunga sesuai dengan yang disebutkan sama dia. So ya 70 juta won plus bunganya 10%.
Mau nggak mau ayah Sukjul melakukan itu karena kalau nggak ya bisa lebih parah lagi nanti. 무서운 꿈 꿨어요? Anaknya Sukyung itu melihat dan juga mendengar neneknya mimpi dan juga memanggil-manggil nama ibunya. Jadi ya dia juga bilang sama neneknya bahwa dia kangen banget sama ibunya. Makanya ibunya Sukyung memutuskan untuk menjemput Sukyung hari itu juga kagak jadi besok. 안 힘들어? Nah pas si Suki sama Gihong tuh lagi asik-asik kencan ya kan, tiba-tiba aja Suki ditelepon sama ibunya untuk menjemput ibunya agar mereka hari itu juga menjemput Sukyung. Ya udahlah, setelah itu ditelepon juga tuh sama Suki si Sukjul, cuma Sukjulnya nggak mau, katanya dia lagi asik berduaan sama Kang Myung. Jadi dia minta tolong sama Gihong dan juga Suki yang pergi ke sana bersama dengan ibu mereka. Nah sementara Sukjul dia melanjutkan kencan romantisnya bersama dengan Kang Myung. Pokoknya dia nggak mau diganggu apapun itu, mau berdua aja. Terus Byung-soo mengabarkan sama Sukyung bahwa ternyata ibunya hari itu menjemput dia nggak jadi besok, dan dia juga sedang dalam perjalanan ke rumahnya Sukyung. Nah kemudian Sukyung bilang oke ntar deh aku make upan dulu. Nah untuk ibunya dia ternyata udah dijemput tuh sama Suki dan juga Gihong, dan juga mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Nah si Byung-soo kan duluan sampai tuh ke rumahnya Suki. Terus dia coba tuh nelpon si Sukyung cuma kagak diangkat-angkatnya. Dia kira si Sukyung tuh masih bermakeup gitu kan, cuma kok lama kali. Nah karena khawatir jadinya dia ceklah ke atas. Terus dia telepon-telepon terus si Sukyung, cuma Sukyungnya enggak mau angkat dan ternyata dia udah nggak di rumah. Dia udah ada di terminal dan juga dia udah pesen tiketnya untuk pergi dari sana. Nah terus dia mengirimkan pesan sama Byung-soo untuk jangan mencari dia lagi. Nah gak lama setelah itu datanglah Suki, kemudian Gihong dan juga ibunya Suki, dan dikasih tunjuklah pesan yang dikirimkan sama Sukyung tadi. Nah semakin emosi jiwalah emaknya dia ya kan. Terus Sukyung juga memberikan kabar kepada Sukjul bahwa kayaknya dia itu nggak mau pulang lagi dan bakal pergi jauh gitu loh. Terus kata Sukjul, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya lakuin aja apa yang kamu pengen. Cuma kalau misalkan kamu pengen balik lagi, ya udah kamu pengen balik memang atas kemauan kamu sendiri tanpa ada dipaksa siapapun maupun keluarga ataupun siapapun itulah. Gitulah kata Sukjul kepada Sukyung. Dan yang penting tetap kasih kabar sama mereka gimana keadaan dia. Nah setelah itu dia berpikir panjang nih, apalagi dia kan udah punya anak dan dia benar-benar dilema banget nih antara mau pergi atau tetap pulang. Setelah itu Gihong mengantarkan Suki dan juga ibunya Suki pulang ke rumah mereka, dan akhirnya mereka beristirahat di sana dan juga Suki memutuskan untuk menginap hari itu di sana. Nah terus kan pas mereka itu udah tidur lelap ya kan, tiba-tiba aja ada seseorang bawa koper datang ke rumahnya Sukjul yang ternyata itu adalah kakaknya dia, yaitu Park Sukyung, dan dia langsung teriak memanggil nama anaknya, Hyunggun. 형근아! Nah terbangunlah semua orang ya kan, Suki, ibunya dan juga anaknya Sukyung dan juga ayahnya mereka yang ternyata udah emosi jiwa mendengar suaranya Sukyung. So kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.